Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 9 Juli berjudul Terhanyut oleh Keadaan. Saudaraku, menjadi seorang yang beragama Kristen itu bisa bukan pilihan, karena hanya terhanyut secara otomatis oleh keadaan. Berhubung orang tua beragama Kristen atau karena menikah dengan seorang yang beragama Kristen. Tetapi untuk menjadi pengikut Yesus, seseorang tidak bisa hanyut secara otomatis. Tidak bisa. Karena itu adalah sebuah pilihan yang berat dan sukar yang harus diambil, serta harus memiliki komitmen yang bulat. Seseorang yang mau mengikuti Yesus harus mengagendakan seluruh kegiatan hidupnya hanya untuk satu maksud, yaitu menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dan jika seseorang mengikuti Yesus dengan benar, berarti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, merupakan suatu kesalahan fatal bila diajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu dapat menikmati kenyamanan hidup di dunia seperti manusia pada umumnya, dan dengan mudah memiliki jaminan pasti masuk surga. Kalau sakit bisa didoakan dan dengan mudah memperoleh mukjizat kesembuhan, sebab bilur-bilur Yesus berkuasa. Di gereja-gereja tertentu selalu juga dikemukakan bahwa Allah itu baik, penuh kasih, memberi berkat jasmani secara berlimpah. Ajaran-ajaran seperti ini akhirnya melahirkan orang-orang Kristen oportunis. Artinya orang-orang yang mencari keuntungan tanpa memperdulikan kebutuhan atau kepentingan pihak lain. Sebab bagi mereka yang penting dirinya memperoleh keuntungan. Tentu mereka menjadi orang-orang Kristen yang tidak mengerti bagaimana mengabdi dengan benar kepada Tuhan, saudara. Di dalam gereja kita sering mendengar pernyataan-pernyataan seperti Allah baik, Allah menyayangi, Allah melindungi, saudaraku sekalian. Allah menjaga, Ia mengerti, ya. Allah mengerti perasaan kita, ya saudaraku. Tetesan air mata kita, ya, disimpan di kirbatnya dan lain sebagainya yang senada. Pernyataan-pernyataan tersebut tidak salah kalau ditujukan kepada orang Kristen yang masih baru. Tetapi untuk orang Kristen yang dewasa mestinya tidak lagi dijejali dengan kalimat-kalimat tersebut. Kalau orang Kristen selalu terpaku pada pernyataan-pernyataan tersebut, mereka terparkir pada kebodohan sehingga selalu menjadi orang Kristen yang kanak-kanak, ya, orang-orang Kristen yang berpikir secara kanak-kanak. Maksudnya kita bisa maklum kalau kalimat-kalimat seperti tersebut, ya, untuk orang yang baru masuk Kristen atau secara biologis, ya, untuk anak sekolah minggu lah gitu, untuk anak-anak, ya, secara biologis untuk anak-anak yang masih muda, ya. Tetapi kalau kita sudah akil balik secara biologis, sementara umur semakin meninggi, mestinya kita makin dewasa rohani dan sudah tidak lagi memiliki alam pikiran seperti Kristen kanak-kanak, saudaraku, ya. Banyak komunitas Kristen yang tidak bertumbuh. Mereka tetap pergi ke gereja dan tetap berliturgi, tapi pemahamannya tentang Allah dangkal. Ya. Mereka hanya berbicara mengenai Allah yang baik, yang melindungi, yang mengampuni dosa, ya. Allah yang menyediakan surga, ya, memberi kekuatan, menyembuhkan orang sakit, ya, mencukupi semua kebutuhan dan lain sebagainya. Mereka tidak mau tahu bahwa mengikuti Yesus berarti harus memiliki gaya hidup Yesus. Mestinya setelah menjadi Kristen yang dewasa, yang harus dipersoalkan bukan bagaimana, yang dipersoalkan bukan hanya bagaimana dijaga oleh Tuhan, tetapi bagaimana menjaga diri kita dari pengaruh dunia dan menjaga pekerjaan Tuhan atau ikut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan.
Ini adalah pilihan untuk tidak memiliki kehidupan normal menurut dunia. Orang Kristen karena keturunan bisa menjadi orang-orang Kristen yang setia dalam ukuran umum. Mereka bisa membela kekristenan dengan kekerasan, tetapi bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah memilih untuk mengikut Yesus. Kalau hanya menjadi orang yang beragama Kristen bisa dilakukan tanpa memilih. Bisa terkondisi dengan sendirinya. Mereka ke gereja setiap minggu dan menjadi orang yang bermoral baik. Tetapi kalau mengikut Yesus itu adalah pilihan. Karena tidak bisa terkondisi dengan sendirinya. Harus ada komitmen dan tekad bagaimana mengisi hari hidup dalam pertumbuhan iman yang benar. Ya. Atau mengisi hari hidup dalam pertumbuhan. Ya. Dalam pertumbuhan iman yang benar. Ya. Harus diingat, saudaraku, bahwa menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah perjuangan, saudara. Memang melalui pengalaman hidup seseorang bisa menjadi dewasa mental, bisa menjadi dewasa secara mental. Tetapi untuk menjadi dewasa rohani, di mana makin hari makin serupa dengan Yesus adalah perjuangan. Hendaknya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikuti Yesus. Kita harus memeriksa diri kita. Mengikuti Yesus itu pilihan. Dan kalau kita berkata, aku ikut engkau Yesus, berarti kita harus menjadi serupa dengan dia. Sebab dengan cara itulah kita menghormati Allah Bapa, yaitu jika kita melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya bermoral baik, melainkan mengerti apa yang Bapa ingini. Dan segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan rencananya, atau sesuai dengan keinginannya, saudaraku. Saudaraku sekalian, setiap kita harus memiliki pertumbuhan dalam kecerdasan rohani, kepekaan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jangan sampai pada usia tertentu kita sudah tidak bisa diubah lagi, dan itu mengerikan. Kita harus memahami bahwa iblis itu bermanuver luar biasa, dan suksesnya adalah ketika orang tidak menyadari bahwa iblis membelenggu dia, sehingga dia tidak mengalami pertumbuhan, hidup hanya untuk kesenangan-kesenangan diri sendiri, tidak menghormati Allah. Akhirnya akan tertolak nanti di kerajaan surga. Kita harus berani memancung diri kita sendiri, menyangkal diri, berkhianat kepada diri sendiri dengan tidak mengikuti keinginan daging dan nafsu kita, supaya kita bisa setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.